Balik Berita. Selamat siang Sobat Muda, kembali lagi di segmen Di Balik Berita, program yang enggak cuma menyajikan info tapi juga mengajak kita merenung. Saya Luffy hadir membawa kabar yang cukup menggegerkan dari dunia kampus, khususnya di Surakarta. Beberapa waktu lalu, insiden menyedihkan terjadi di UIN Raden Mas Said Surakarta. Seorang mahasiswi dikabarkan melakukan percobaan bunuh diri dengan melompat dari rooftop gedung laboratorium kampus. Kabar terakhir dari Kapolsek Kartasura AKP Tugio menyebutkan bahwa korban telah dilarikan ke rumah sakit dan sedang dalam penanganan medis. Pihak kepolisian pun saat ini masih terus menyelidiki motif di balik tindakan nekat ini dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Kita semua pasti kaget dan sedih mendengar berita ini, tapi Sobat Muda, di balik insiden ini ada sebuah alarm keras yang harus kita dengar bersama. Kesehatan mental di lingkungan kampus adalah isu serius yang nyata. Mungkin kita sering menganggap enteng tekanan kuliah, tuntutan akademik, atau bahkan masalah pribadi. Kita sering menahan, memendam, dan berpura-pura baik saja di depan teman-teman atau media sosial. Padahal, jauh di lubuk hati, kita mungkin sedang berjuang keras melawan pikiran-pikiran yang gelap. Insiden ini bukan cuma sekedar berita kriminal atau tragedi kampus. Ini adalah cerminan bahwa banyak dari kita para mahasiswa sedang berada di ambang batas. Pertama, untuk diri sendiri, kalau kamu merasa beban di pundakmu sudah terlalu berat, ingat, tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Mencari bantuan itu bukan tanda kelemahan, melainkan bukti keberanian dan kekuatan untuk memilih hidup. Carilah konselor kampus, psikolog profesional, atau bahkan dosen yang kamu percaya. Mereka ada untukmu, jangan biarkan pikiran buruk memimpin keputusanmu. Kedua, untuk teman di sekitar kita, ayo kita aktifkan mode empati kita. Coba lihat lagi teman-teman di sekitarmu, jangan cuma sibuk dengan deadline-mu. Tanyakan kabar mereka dengan tulus, dengarkan tanpa menghakimi. Lingkungan kampus yang sehat itu terbentuk dari kita yang saling peduli dan suportif. Satu kata dukunganmu bisa jadi penyelamat bagi seseorang. Mari kita ambil pelajaran dari insiden ini. Hidupmu berharga dan masa depanmu masih sangat panjang. Jika kamu atau temanmu sedang berjuang, jangan pernah ragu untuk bersuara dan mencari bantuan profesional. Kampus yang sehat adalah kampus yang mahasiswanya sehat, fisik, dan mental. Mari kita ciptakan kampus yang aman dan nyaman bagi setiap jiwa di dalamnya. Saya Luffy pamit, semoga kita semua selalu kuat dan saling menjaga. Di Balik Berita. Hai Sobat Muda, balik lagi nih di segmen Stay Positif, Stay Produktif bareng aku, Dewan Daru. Kali ini kita mau ngobrolin topik yang super penting, kesehatan mental. Terutama buat kamu nih yang lagi berjuang jadi mahasiswa. Apalagi yang jurusan kamu ilmu komunikasi. Coba jujur, siapa di sini yang sering ngerasa overthinking gara-gara tugas presentasi, dikejar deadline, proposal, atau malah bingung nih mau jadi apa sih setelah lulus? Tekanan itu di komunikasi memang unik. Kita dituntut buat terus komunikatif, punya banyak relasi, dan selalu up to date nih sama isu terkini. Kalau nggak diolah, tekanan ini bisa jadi bom waktu yang memicu stres berkepanjangan, bahkan sampai kepikiran melakukan hal-hal yang nggak baik. Nah, sebelum terlambat, kita harus punya nih defense mechanism yang sehat. Ingat, menjaga mental itu sama pentingnya kayak menjaga fisik. Aku emosimu, nggak apa-apa kok kalau lagi sedih, marah, atau kecewa. Jangan dipendam, ekspresikan dengan cara yang positif. Coba journaling, tulis semua unek-unekmu. Anggap jurnal itu sebagai teman curhat yang terbaik, yang gak bakal menghakimi kamu. Ini bisa jadi cara yang ampuh buat mencegah pikiran negatif berkembang liar dan mendorongmu ke tindakan yang buruk. Kedua, terapkan digital detox. Mahasiswa komunikasi pasti erat banget nih sama gadget dan media sosial, tapi batasi. Sering membandingkan diri dengan highlight hidup orang lain itu bisa merusak mental. Ambil jeda, fokus ke dunia nyata, temui teman-teman yang suportif, bukan yang malah bikin insecure. Ketiga, minta bantuan itu keren. Kalau kamu ngerasa nih bebannya udah terlalu berat, udah jangan coba berbagai cara, tapi
tapi tetap merasa gelap, tolong jangan ragu bicara. Ini khususnya buat kamu nih, anak komunikasi. Keahlian kita itu berkomunikasi. Gunakan keahlian itu untuk dirimu sendiri. Cari teman, kakak tingkat, dosen wali, atau konselor kampus yang bisa jadi teman bicara. Yang aman dengan sharing, pasti beban itu berkurang. Ingat, sebagai calon komunikator ulung, kita punya kepekaan dan empati lebih. Gunakan skill komunikasimu itu untuk menciptakan lingkungan yang suportif. Mulai dari hal kecil, tanyakan kabar temanmu dengan tulus, dengarkan tanpa menghakimi, dan yakinkan mereka bahwa tidak sendiri. Komunikasi yang efektif dan empatik adalah kunci penyembuhan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Jadi, sobat muda, mari kita jadikan kesehatan mental sebagai prioritas. Self-love yang terbaik adalah memilih untuk tetap sehat dan kuat, bukan malah menyerah pada gelapnya pikiran. Kalau ada kesulitan, berkomunikasilah. Mari kita stay positif dan stay produktif. Aku Dewan Daru pamit dulu ya. Sampai jumpa nih di segmen berikutnya. Dan jangan lupa, kamu berharga. Di balik berita.